Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-ra'ufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita masih di dalam cerita yang bersambung Nabi Allah Sulaiman dan burung hudhud. Yang kemarin diceritakan bahwasannya burung hudhud setelah diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk memberikan surat, diperintahkan jangan pergi dulu, kamu lihat bagaimana itu reaksinya dari Balqis dan menteri-menterinya semuanya. Maka hudhud masuk ke kamar dari Balqis, dilemparkan itu setelah sebelumnya menutupi dari jendela milik Balqis, sehingga Balqis tidak bisa melihat munculnya matahari. Lama tidak muncul matahari karena tertutup dengan sayap burung hudhud. Bangun itu Balqis, setelah bangun dilemparkan itu surat di lehernya dari Balqis, maka dibuka. Setelah dibuka ternyata itu surat dari Nabi Allah Sulaiman. Ketika tahu surat itu dari Nabi Allah Sulaiman, diketahui dari stempelnya. Maka ketika itu irta'adat, itu Balqis gemeter. Nah, gemeter karena tahu ini dari Nabi Allah Sulaiman, ini tidak main-main. Maka Balqis duduk ke singgasananya, dipanggil semua dari menteri-menterinya. Allah menceritakan dalam surat An-Naml ayat yang ke-32. Allah menyatakan, qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Balqis mengatakan, qalat, berkata itu Balqis, ya ayyuhal mala'u, wahai sekalian halayak, di hadapan para menterinya, aftuni fi amri ay ashiru alayya fil amr, berikan isyarat, musyawarah kamu sekalian kepada diriku, ayo kita musyawarah, berikan aku pendapat atas satu urusan ini. Kalau bahasanya kita ini sekarang mendapat tantangan. Ya apa ini? Anak kepingin tahu bagaimana pendapatnya kamu sekalian. Ditambahi, ini jiwa pemimpin, Pak. Jadi sampean kalau jadi pemimpin, minimal pemimpin dalam rumah tangga kita, belum kawin, minimal pemimpin bagi anggota tubuh kita. Ini kalimatnya Balqis. Apa? Ma kuntu qati'atan amron hatta tashhadun. Ai ma kuntu, tidaklah ada diriku, katanya Balqis, la aqdiya amron, aku menentukan satu urusan, biduni hudurikum, dengan tanpa kehadiran kamu sekalian, wa musyawwaratikum, dan tanpa musyawarah kamu sekalian. Itulah. Jadi
Kalau kita terkena satu urusan akan berhubungan dengan diri kita, musyawarah dulu. Dengan apa? Dengan ilmu yang dimiliki. Kalau punya ilmu, ini hukumnya bagaimana, benar apa enggak? Enggak tahu, tanya ahlu dzikir, orang yang mengerti. Jadi langsung gerutak-gerutuk, enggak. Ini Balqis kuat, Pak. Balqis ini punya kekuatan. Tapi bagaimana itu Balqis mengatakan, aku tidak akan memutuskan satu urusan kecuali bermusyawarah sama kamu sekalian. Ayo ngelompok sekarang, kita bicarakan baik-baik. Ya apa kira-kira ini? Gitu lah, Pak. Bahkan orang yang paling mulia, Pak, makhluk yang paling mulia alal itlaq, secara mutlak, Nabi Muhammad SAW. Nabi itu langsung khobar dari Allah, Pak. Tapi bagaimana Nabi ngajarkan untuk kalau ada satu masalah dipanggil sahabat, diajak musyawarah. Meskipun kalaupun tidak ngajak musyawarah dengan sahabat mampu dihukumi. Wong Nabi kok wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau mengucapkan sesuatu itu bukan dari hawa nafsunya, langsung dari Allah. Tidak butuh sebetulnya untuk musyawarah. Tapi bagaimana Nabi itu ngajarkan untuk musyawarah. Ya, sehingga kita kenal tempat-tempat untuk musyawarah dari tempat-tempat yang ada di tempatnya Rasulullah di Mekah atau di Madinah. Bahkan Nabi sering menggunakan masjid untuk musyawarah. Tapi musyawarahnya kalau di masjid urusan agama. Jangan ngumpulkan orang musyawarah di masjid 17 Agustus lomba bulu tangkis. Ya keliru sampean. Menyambut Isra Mi'raj dengan lomba jalan santai. Iki opo hubungane? Paham? Musyawarah ya musyawarah, cuma sing gena. Itu lah, Pak. Nah, ini Pak, kalau Balqis tidak dikatakan orang yang berakal, sampai nanti dikatakan, Qatadah itu mengatakan, Sayyiduna Qatadah mengatakan, maka na'akiluha fi islamiha wa syirkiha. Tidak ada yang paling berakal ketika syiriknya, ketika Islamnya, kayak Balqis ini, dari pihak perempuan loh. Padahal perempuan terkenal dengan apa? Ad-du'uful akal, kelemahan dalam akal. Sehingga Imam Ghazali itu di dalam kitab Ihya-nya itu mengatakan ketika menjelaskan tentang masalah pernikahan, niatkan di antara niat pernikahan itu untuk merahmati ini perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini otaknya lemah, Pak. Tapi lihat bagaimana itu Balqis berakalnya. Maksudnya gimana, Beb? Dengarkan. Allah melanjutkan. Ketika Balqis melemparkan omongan kepada para menterinya, ayo menteri, ya apa yang enak iki? Sekarang muis, ya apa yang enak iki? Ayo, ngomong. Qalu, mereka mengatakan, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Mereka mengatakan, ay nahnu ashabu kathratin firrijal. Ratu, ketahui kita ini kelompok orang yang banyak laki-lakinya. Wal itad, itad itu ailil aslihati wad dawab, memiliki senjata yang banyak, memiliki binatang-binatang yang banyak yang bisa digunakan bertempur. Lek bosan kita orang, kita punya semuanya sudah. Tank ada, jet ada, pasukan amfibi, pasukan katak, semuanya ada. Lek bosan kita orang. Wa ashabu syiddatin fil harb, dan kita ini termasuk golongan orang-orang yang hebat dalam pertempuran. Kira-kira Pak, lek ono wong ngomong kayak ngono, iku maknanya apa? Paham kan maknanya? Ya. Iki mambengi iki omaku ya apa dipendhok wong ya. Loh, omamu dipendhok wong? Dipendhok wong? Loh, ya malu-maluin kalau gitu. Ente katanya juara karate. Wah, ente tahu yang mukul siapa? Oh, cuma krempeng cilik ngono. Maknanya apa? Berangkat to juren niku.
Ini bahasa provokasi cuman pelan, Pak. Ya, halus. Dibalik mana yang katanya menterinya? Wal amru ilaik. Wal amru ilaiki. Urusan tergantung kamu. Tergantung kamu akhiratu. Panduri mada takmurin. Maka lihatlah mada takmurin, apa-apa yang diperintahkan, apa-apa yang memerintahkan mereka. Wa umirna wa amruna ilaiki, dan urusan kami ini bergantung kamu ratu. Famurina bima syi'ti, perintahkan dengan apa-apa yang kamu kehendaki sudah. Ate perang, perang, ate damai, damai, terserah wis. Cuman saya ingatkan lagi, kita ini punya pasukan banyak loh. Nah, ya, dibotis ya Pak. Natamatsalu amroki, kami akan nurut sama urusanmu sudah, sama perintahmu, nurut. Dikatakan apa? Wa qauluhum hada dalilun ala ta'atil mufritati. Ini perkataan menunjukkan bahwasannya ini taat cuma taat kurang ajar. Omongane urusan tergantung kamu wahai ratu. Sadurunge diembel-embel apa sebelumnya? Kita punya pasukan banyak, pasukan laki-laki, senjata yang banyak, tapi ya terserah kamu sih. Ini taat tapi taat mufritoh, taat yang bisa menghancurkan nih Pak. Nah di sini Al-Qurtubi menyatakan bahwasannya ini Balqis akhadat fi husnil adabi. Ini Balqis mengambil dengan sebaik-baik adab, sopan santun, tata cara ma'a qaumiha, bersama kaumnya itu Balqis, wa musyawaratihim fi amriha, dan musyawarahnya mereka dalam urusan tadi itu, fi kulli ma yu'radu laha, setiap apa-apa yang terjadi. Ono opo iki musyawarah, ada apa ini musyawarah, itu urusan yang penting Pak, urusan yang penting. Kalau urusan sedikit ya nggak perlu musyawarah Pak, gitu. Nah setelah dengarkan gitu, ini Balqis tidak mau perang Pak. Like bahasa kita orang, jangan perang dulu, ada apa mau perang, ngabiskan tenaga saja, jangan perang dulu. Apa katanya Balqis? Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Berkata itu Balqis, inna adatal muluki, kebiasaan raja-raja. Tak ulangi lagi ya, kebiasaan raja-raja. Sedangkan Nabi Sulaiman bukan apa? Bukan raja, tapi nabi. Katanya Balqis, lek bosok gampangan ini Pak, ana ini belum tahu Sulaiman ini sebetulnya raja apa orang suci. Orang suci maksudnya nabi. Nabi opo rojo, belum tahu ana masih an. Cuman kebiasaan raja-raja itu, annahum, sesungguhnya mereka, ida istaulau ala baldatin unfatan wa qahron kharabuha. Ini raja-raja kalau menguasai satu daerah, daerahnya itu menantang, akan dipaksa dihancurkan. Itu istilah anake yang terjadi di Indonesia. Belanda mlebu kene tahun piro? 1500 sekian. Ya pada akhir 1500. Ya wis mandak yo. Jadi selamat yo Beb, yo mari. Ya apa maksudnya dia? Dengan unfa, dengan unuf, dengan kekerasan, dengan perang. Diambil rempah-rempahnya, seret, dijipik kabeh, dibawa ke Belanda. Dek. Sampai manusianya diambil beberapa orang. Disuruh tinggal di sana. Dek di Suriname. Sampai sekarang Suriname itu bahasanya bahasa apa? Kerompok Inggil. Jenengan sing wong Jawa mungkin gak iso. Itu loh. Nah, coba lihat Pak,
kalau kita hubungkan ya masalah ini ya, kita berhenti dulu, coba kita hubungkan. Kalau dikatakan umat Islam ku teroris, umat Islam ngeboman, gini, bentar. Ana mau tanya dulu sama ente. Wali Songo itu ketika dakwah di Indonesia, sebelumnya Wali Songo pun ada pendahulu mereka, itu dengan cara apa? Ana tanya. Apa nggo pedang dihancurkan semuanya? Enggak. Ini loh agama Islam. Tak kenal kalau agama Islam yo. Sing lewong mati, ada orang meninggal dunia, itu 7 hari main ngucut, domino, ya, main judi dan lain sebagainya. Datang Wali Songo, loh, ono apa ini? Oh, 7 hari. Untuk apa? Ini orang baru meninggal. Judi. Ojo buyar wis, tetep po 7 hari laksana. Ayo maca kalimat thayyibah. Dikenal tahlil, model 7 dino, 40 dino, 100 dino. Itu bukan Hindu itu. Ya. Ini thariqahnya bagaimana itu Wali Songo. Pinter Wali Songo itu. Dengan cara rahmat, Pak, tidak ada kekerasan. Ya saiki teko-teko nyar-nyar iki. Sing ilmu itu ndak ngerti endi batasane wajah dalam wudu, langsung kabeh dibom. Tahu tak kono nake? Batasane wudu iku ndi? Bagian wajah ndi? Zakati pertanian iku piro nisope? Ndak iso jawab, Pak. Yakin ndak iso jawab. Bom. Jihad. Jihad apa lele? Wong kon bongol kok jihad. Hah? Tapi lihat ketika masuknya tentara asing ke Indonesia. Ayo. Dengan cara apa? Kekerasan. Keras, Pak. Sebelumnya Portugis masuk, ya perang, dihancurno. Belanda datang, dihancurno. 350 tahun dijajah. Ganti maneng Jepang, nyembah matahari, ya bodoh, rodi dan lain sebagainya. Iya, sampai Londo sampai apa? Apa itu? Anyer Panarukan. Berapa orang yang meninggal itu? Ana mau tanya sekarang, biar buka matanya internasional itu, yang sering ngomong Islam itu radikal Islam. Ana mau tanya, kira-kira sing teroris iku Islam apa ente? Jawaban, Islam apa ente? Kurang ajar ya. Iya, orang gunakan jenggotan teroris, perempuan gunakan cadar bagus-bagus nutup auratnya teroris. Oh, hati-hati, Pak. Sampean dicuci otak loh sekarang. Hati-hati. Jangan sampai sampean kelihatan perempuan gunakan cadaran penutup sampean sinis, tapi kelihatan perempuan yang buka aurat sampean katakan tidak ada masalah. Hati-hati. Itu program sudah ada sekarang, Pak. Apa yang ditayangkan di TV? Bagian Densus 87. Ya kan? Ya itu loh, perempuannya cadaran. Jadi seolah-olah sampai sekarang jangankan yang dewasa, anak kecil itu, oh ikut cadaran ngene terus seperti itu, Pak. Ini namanya ghazwul fikir, Pak. Sampean sekarang utaknya ini dicuci. Ini peperangan, Pak. Peperangan secara pemikiran sekarang. Hati-hati, tidak main-main ini. Hah? Satu dosen berani mengatakan bahwasanya tidak ada larangan untuk kawin sesama jenis itu. Allah tidak pernah melarang itu. Yang dilarang itu sodomi. Iku pekno sandal tuapuk encang cepok ngono. Biar ini. Loh, kadang-kadang orang itu diberitahu dengan nasihat bisa, tapi kalau nggak bisa, ya dengan itu sudah. Paham ini? Balkis, tenang. Jangan, sabar. Memang kebiasaannya raja-raja itu kalau masuk satu daerah kemudian akan menguasai. Kalau tidak mau dihancurkan semuanya itu. Wa ja'alu aizzata ahliya adillah. Ini mereka akan menjadikan ahanu, akan menghinakan asyrafaha, pembesar-pembesarnya. Wa adalluhum bil qatli, akan menghinakan dengan pembunuhan. Akan bahasa kita ditawan dan lain sebagainya. Wa kadzalika yaf'alun,
Dan seperti itu mereka memang melaksanakan. Gitu loh, Pak. Paham ini? Terus secara terselubung, ini kan Balqis belum tahu kan? Ini Sulaiman ini, Nabi Sulaiman ini nabi apa raja? Kalau raja iyo, aku setuju. Kalau emang dia raja, pasti dia raja. Oh bagus, cocok karena. Ya apa? Ayo bawa pasukan tempur, hancurkan sudah. Tapi kita belum tahu ini. Ya apa caranya? Wa inni dan sesungguhnya aku mursilatun ilaihim bihadiyatin. Aku akan mengutus kepada mereka dengan hadiah sing macam-macam. Fanadhiratun bima yarjiul mursalun. Kita akan melihat setelah diberikan hadiah itu apa kabar dari orang-orang yang aku kirim tadi itu. Anak kepingin tahu. Nah di sini disebutkan bahwasannya min gobulil hadiyati auraddaha. Kita akan lihat ini Nabi Sulaiman akan menerima hadiah atau menolak hadiah. Ingkana malikan, kalau memang dia itu adalah seorang raja, gabilaha, dia akan menerima. Au nabian, kalau memang dia seorang nabi, lam yugabilha, dia tidak akan menerimanya itu hadiah. Nah, disebutkan di sini Pak, li'annal hadiyata laha makanun fin nafas. Karena yang namanya hadiah itu ada satu tempat dalam hati Pak. Makanya Nabi mengatakan apa? Tahadu tahabu, kasih kamu hadiah, kamu akan saling cinta nanti. Memang orang pemberian hadiah itu bisa membuat orang itu yang dulunya benci jadi cinta Pak. Nah makanya dalam Islam itu bagaimana diatur? Bagaimana? Apakah kita boleh menerima hadiah? Dikatakan kalau hadiah jelas bukan sesuatu yang haram dan bukan merupakan rasuah, suapan, dan tidak menyebabkan sesuatu yang batil jadi hak atau hak jadi batil, boleh terima hadiah. Tapi kalau dihinakan ya jangan mau. Di sini kan ada dai insya Allah ya, ada penceramah. Tak kasih kunci sampean. Kapan sampean diundang? Terus yang ngundang ngomong, Beb, Ustadz, Yai, biasanya ngasih berapa? Ngerti? Biasanya Habib ini tarifnya berapa ya? Kiai ini tarifnya berapa? Lek ngomong karo sampean bentaken, Pak. Kenapa? Itu penghinaan, pelecehan. Seolah-olah seorang dai butuh duit. Ngerti? Iku lek sampean diundang model kaya ngono padha wae. Beb, Yai, Ustad, pidatuwo, ojo joget. Engkau mulai tak duit. Loh, kok ini biduan kaya apa? Kalau sudah seperti ini Pak, jangan terima. Sing tegas. Ojo lek kene duit ijo atau yang merah miring ke piai gledek le. Jangan tolak. Ini anak diundang tempat yang haram ini. Untuk apa? Oh jangan. Oh enggak mau. Loh, ini apa pondok itu dadi iki. Iki insyaallah iso bangun. Dadi. Engkau teko sing ini. Gitu. Aja wedi, Pak. Apa nek 2 juta ya? 5 juta ya? 10 juta oleh monton gledek ae. Ini loh. Makanya hadiah itu ada tempat Pak dalam hati Pak. Rasulullah menerima hadiah Pak. Rasulullah menerima. Sodako ndak. Begitupun keturunan Rasulullah ndak boleh menerima sodako. Baik sodako sunnah atau sodako wajib ndak boleh. Li'annaha ausahun nas, karena itu kotoran manusia ndak boleh. Tak kayak kunci maneng. Lek sampean mau memberikan hadiah kepada keturunan Rasulullah jangan katakan ini sodako. Lek diterima pisan ya padha wae. Jangan. Rasulullah itu menerima hadiah Pak. Di antara hadiahnya itu yang diberikan apa? Mariatul Qibtiyah. Itu.
dari seorang raja Mesir, Mugaugis. Jadi diberikan hadiah 2, seorang jariyah. Jariyah itu budak perempuan, Maria Al-Qibtiyah, dari suku Gipti Mesir, sama saudaranya. Dari situ Rasulullah punya anak 1 namanya Ibrahim, meninggal. Yang 1 saudaranya diberikan sahabat, diterima Rasulullah. Tapi Rasulullah ya tidak nyirik tok, Pak. Nah kadang-kadang kita kan tidak nerima tempelan kayak gini, tempelan kayak gini, kurang kayak sikili, jadi gini, terakhir kita cangkem gini, hati ngomong tidak bisa ngentok. Bukan gitu Rasulullah. Rasulullah itu ketika ada utusan ke Mesir, utusan ke Afrika, Ethiopia, Rasulullah itu bawa hadiah, Pak. Rasulullah itu rumah tangganya kurang loh, dalam keadaan pas-pasan Rasulullah, tapi memberikan hadiah itu Rasulullah. Iya, lek bosok kasarane ojo nyerek tok le, nyerek ya tok no pisan. Lah kok nyerek tok lemu-lemu sampean. Anak yakin sampean kon beb gak nyerek tok, makanya tak ora lemu-lemu iki aku. Paham? Ayo kasih hadiah dulu, kepingin tahu. Kalau memang dia menerima, itu adalah siapa? Raja. Fagotalnahu, katanya Balqis. Kalau memang seperti itu, berarti dia itu raja, kita akan perang. Kalau dia tidak terima, nabi. Nah di sini Balqis itu setelah seperti itu disetujui ya, semua setuju, kita berikan hadiah dulu. Nah ketika itu Balqis bertujuan dengan ngumpulkan 500 laki-laki, 500 budak perempuan. 500 laki-laki, 500 budak perempuan dikumpul kabeh sama Balqis. Nah, cuman dibalik sama Balqis. Wa albasat al-jawari libasal ghilman al-agbiyati wal manatik. Yang laki-lakinya diberikan pakaian perempuan. Ojo ditiru. Ini bukan untuk apa, Pak? Nanti tahu sampai tujuannya untuk apa. Jadi yang laki-laki dipacai kaya wong wedok. Kemudian wa albasat al-limanu libasal jawari. Tadi kebalik ya. Yang perempuan berpakaian seperti laki-laki, yang laki-laki dipacai kaya wong wedok. Saya diacak. 1.000, ayo lagi ya, 1.500 laki-laki, 500 perempuan. Cuman yang laki-laki digunakan pakaian perempuan, yang perempuan digunakan pakaian laki-laki. Diwali. Itu. Bukan cuma itu, Pak. Wa ju'ilat fi aidihim asawir dzahab. Ini yang budak laki-laki yang sudah dirias seperti perempuan, di tangan-tangan mereka itu diberikan gelang-gelang perempuan emas. Ini pelajaran buat kita. Sopo wong lanang menggunakan emas, baik itu cincin, apa cincin pernikahan, rungokno le kon banci berarti. Ojo ngomong haram wis. Lek haram iya. Tapi lihat cerita ini. Untuk mengelabui Nabi Sulaiman agar ini tidak disangka seorang laki-laki, diberikan pakaian perempuan. Bukan cuma itu, di tangannya, tangan-tangan mereka diberikan gelang-gelang emas. Copotan lagi emas ya. Endak ban. Wa fi anakihim, dan di leher-leher mereka atwaqud dzahab, juga kalung-kalung emas. Ya apa kira? Dan di telinga-telinga mereka dilobangi. Akeh kan ya. Dudu apik le. Iki lo model saiki ditendek situ. Duduk le, banci ente itu. Ini lo lihat kan? Setelah tangannya diberikan perhiasan emas, lehernya diberikan kalung-kalung emas, telinganya dilobangi, ditendek, dikasih anting. Bangga antingan situ. Sopo sing kon tiru iki?
Hah? La haula wala quwata illa billah. Orang gunakan anting satu itu Pak, itu sinyal Pak. Sinyal apa? Dia ini gay. Gay itu apa? Homo. Homo itu apa? Lanang podo lanang. Tahu dari mana? Antinge situ. Lek antinge loro, ya lembeng. Iya. Engko ditiru. Iku lho wong hebat. Hebat apane wong banci kok hebat. Iya, seneng ngomong banci sama ini Pak. Iya. Kena ceritanya banci melek kabeh orang ngomong. Iya. Kemudian dia apa? Kendaraan. Bukan cuma kendaraan tok, kuda itu dikasih lampu-lampu Pak. Lampunya itu dari emas, permata-permata, diberikan sutra semuanya. Itu. Kemudian bu'istat ilaihi labinatu min fiddatin wa tajan muqallalan biduri wal yakut. Diberikan, diutus juga kepada Nabi Allah Sulaiman lempengan perak, bukan emas, perak. Dan diberikan mahkota, yang mana mahkota tadi itu dihiasi dengan permata-permata, dengan batu yakut. Kemudian diberikan juga bil miski wal ambar wal aud, diberikan wewangian, minyak wangi itu, minyak mesik. Mesik kan murah, mesik ini lek mesik sing asli ya larang. Iya, dikasih kayu gahru, apa ini minyak gahru, berikan semuanya, diberikan semuanya. Kemudian apa? Ini pasukan tadi itu yang bawa dari hadiahnya Balqis kepada Nabi Allah Sulaiman itu dipimpin seorang utusan namanya Munzir bin Amr. Munzir bin Amr. Paham ini? Kemudian dalam hal tersebut dibawahi juga orang-orang dalam utusannya tadi itu juga dibawakan orang-orang ahli diplomasi. Karena nanti akan ketemu sama Nabi Sulaiman. Disiapkan dulu. Kalau butuh debat, ini akan maju. Butuh dialog, ini akan maju. Itu. Ini Balqis nulis surat kepada Nabi Sulaiman menunjukkan bahwasannya aku ini bawa hadiah. Maka tulisannya suratnya itu Balqis mengatakan yang pertama mengingatkan bahwasannya aku membawa hadiah sekarang untuk kamu. Terus ditambahi in kunta nabiyan famayyizil wasfa'a wal wasaif. Kalau memang kamu ini ya seorang dari nabi bukan raja, maka berikan kepada kami kabar mana di antara budak-budak ini, apakah kau melihat budak-budak ini ada sesuatu yang aneh atau tidak, berikan kabar kepada kami. Itu ujian yang pertama. Yang kedua, itu kan tadi dibawahi kendaraan dari kuda, juga onta dan sebagainya. Itu ontanya itu hikkoh, yaitu onta umur 4 tahun. Dibawahi di situ dengan pundi-pundi. Ujian yang kedua disampaikan oleh dari siapa ini? Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman. Coba kamu tebak kira-kira di dalamnya itu isinya apa? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, aku membawa permata. Permata itu ada yang besar, ada yang kecil. Aku kepingin setiap permata itu engkau lobangi. Setelah engkau lobangi, di dalam lubang tadi itu masukkan rambut tanpa bantuan jin dan manusia. 3 permintaan dari Balqis untuk menguji ini benar nabi atau raja. Tak ulangi lagi tadi ya. Yang pertama, kepingin tahu ini kira-kira yang aku bawa dari budak-budak yang ada 1000 ini, bedakan ada sesuatu yang lain apa enggak. Yang kedua,
di kendaraan-kendaraanku ini, di onta-ontaku ini, dengan aku bawai sesuatu, kamu harus tahu apa dalamnya itu. Yang ketiga, permata-permata yang aku bawa, baik yang besar atau yang kecil, kamu lobangi dan berikan di dalamnya itu rambut, sehingga itu tidak perlu untuk bantuan jin dan manusia. Berangkat Pak, iya, bayang no sampean, bayang no, ujiannya model koyo ngono. Nanti dikatakan di sini ada permata yang kecil sekali, permata kecil. Bagaimana caranya masuk ke rambut ke situ? Itu. Nah, ngomong Balqis, idza kallamakum Sulaiman, jika Sulaiman ngajak ngomong kamu nanti ya, fakallimuhu, ngomong Pak, sama si budak itu dibagi gini Pak. Jadi budak yang laki-laki dipanggil, budak yang laki-laki jadi perempuan dipanggil. Nah, kalau nanti Sulaiman ngomong sama kamu ya, fakallimuhu bikalamin fihi ta'nitsun wa takhnitsun yushbihu kalamun nisa. Sing lanang dandan wedok mrene 500. Nanti kalau Sulaiman ngomong sama kamu, kamu ngomongnya harus ngomong seperti perempuan. Apa sih maksudnya apa? Lembengo. Itu. Kemudian apa? Sudah yang perempuan, yang pacaan dari lanang. Ini wa amarat al-jawari ayyukallimuhu bikalamin fihi ghildatun yushbihu kalamur rijal. Kamu semuanya yang perempuan sekarang macak jadi laki-laki. Kalau Sulaiman ngomong sama kamu, kamu harus berbicara yang keras, tegas, seperti perkataan laki-laki. Ngono Pak. Tadi kapan sampai ngomongin lemes? Iku njok depan penjalin, cedir jeneng ngomong Pak. Itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Ada lanang kok ngene, yang tegas. Itu. Sudah? Mundur sini katanya si Balqis. Undur ila rajuli. Kamu lihat ya kepada Sulaiman ini. Idza dakhalta alaihi, jika kamu masuk kepada Sulaiman, fa inna dhara ilaika nadharan fihi ghadab. Kalau ketika kamu masuk, kamu kelihatan mukanya itu seperti marah, fa'lam, ketahui, annahu malikun, sesungguhnya itu adalah seorang raja. Fala yuhawwilunnaka, maka jangan sekali-kali membuat takut gemeter kamu. Mandarahu yang kamu lihat tadi itu. Fa'ana a'azzu minhu, aku lebih mulia dari dia. Pokoknya kamu kelihatan dia mukanya seperti marah, jangan kamu takut. Itu berarti raja, aku lebih mulia dari dia. Ojo wedi kan. Itu. Wa in ra'aita ar-rajula bashashan latifan fa'lam annahu nabiyun. Kalau memang dia itu kamu ketemu dia mukanya berseri-seri, lembut, ketahui sesungguhnya itu nabi. Kalau dia itu memang seperti itu, fatafham qaulahu waraddal jawab. Kamu berusaha fahami perkataan dia dan kamu berusaha untuk jawab perkataannya tadi itu. Ya. Fantalaqar rasulu bil hadaya. Berangkat tak utusane. Dang dang. Hud, siap sudah. Oh, berangkat hud. Berangkat hud. Datang kepada Nabi Sulaiman, datang lapor. Apa Hud? Ada apa? Ini sekarang Balqis bawa hadiah. Hadiah apa? Ini itu. Oh gitu. Itu langsung Nabi Sulaiman memerintahkan jin untuk langsung membuat lempengan-lempengan emas, lempengan-lempengan perak, memerintahkan seluruh lapangan di Palestina ketika itu penuhi dengan lempengan emas dan perak. Bayang no Pak, sing kerja emas prei, lek masih ketemu loh ya. Ojo ribut-ribut masjid,
ketel kayak ngono, emas Balqis ketemu, emas Nabi Sulaiman ketemu, bongkar. Tak mira ngono ya jatine. Coba ono, ya coba ono pisan. Nggak perlu bengok-bengok di radio aku. Iya. Penuhi semuanya. Allah. Hamparkan semuanya. Tapi katanya Nabi Sulaiman, jangan semua dihampari ya. Sisakan tempat sedikit. Tempat sedikit. Biarkan tanah gitu. Jadi semuanya lapangannya penuhi dengan lempengan emas dan perak. Tinggalkan satu tempat toh. Satu tempat itu apa Pak? Untuk hadiahnya Balqis itu ini bawa. Jadi ini disokno dhisik Pak. Kon iki nggawa emas perak koyo ngono. Iki lho tanahku tak emas karo perak. Hadiahmu itu mek cukup sak karpet ini tuh. Pinter Pak. Ini taktik politik Pak. Oh. Makanya ojo gemerlap Pak. Yang kelihatan gemerlapan. Makanya dikatakan gini Pak. Dalam tempat ibadah masjid itu justru menghiasi makro Pak. Makro. Kasih ini makro. Makro. Karena apa? Ditakutkan kita dicondong. Akhirnya Allahu Akbar. Iki lampune piro regane ya? Iki. Lah, itu yang ditakutkan, Pak. Kecuali apa? Dua. Masjid Haram, Masjidil Haram Mekah sama Masjid Nabawi. Wis. Itu menggunakan emas tidak apa-apa. Lainnya makro. Gubak emas, makro. Kok foto berangkat ditempelno? La haula wala quwata illa billah. Itu nandakan ditulis ini soal foto nih, aku goblok. Itu, Pak. Lo karena makro itu. Gubah emas, gubah dikasih emas, ya apa intinya? Tidak pernah belajar dah. Masjid itu pokoknya fasilitasnya sudah kena, enak pisan. Makro Pak. Nabi Sulaiman ingin nunjukkan, hei Balqis, kamu yang akan bawa hadiah macam-macam model seperti itu. Delon ya. Lek ente main-mainan dunia, tak penuhi kabeh. Engkau tempatmu sak karpet. Wis, mana ngono kan? Ya Pak. Lah, bayang lo Pak, sampean beranggapan bahwasanya ini sesuatu yang bagus. Lek bosone kita orang ini Pak ya. Aku teng kondangan. Go motor. Motor apa? Apa? Innova misalnya. Oh coba motor. Lainnya ae. Motor apa misalnya ya? Itu motor apik, Innova bagus gini. Sampai tetok kono, duduk Innova maning, Ferrari. Jaguar. Ngene. Ya apa kira Pak? Hadiah ngene. Pertama nyetir ngene Pak, orang ngene. Apa oleh? Ndak wis minggir ae. Minggir. Ini Pak yang dilaksanakan Nabi Sulaiman. Kon sombong karo dunya ya. Entenono kon. Ayo Jin. Ambil lempengan-lempengan emas perak, penuhi seluruh tempat ini. Oh, bingung ya Pak. Juga Nabi Sulaiman memerintahkan semua tempat tadi itu minta dipagari. Pagari semuanya. Dipagari dengan apa? Emas dan perak. Bayang no sampean. Hah? Indonesia duwe Monas sakmene tok rame pisan, Pak. Ya kan? Iki pagere teko emas perak, lantene emas perak. Kubah emas foto kabeh ngene. Kubah emas. Lah lek lantene teko emas yo, nyelosor karo fotonya. Kon salah kon niku kubah emas, iki lantai emas le, nyeroso foto di lantai emas. Allah. Ya. Nabi Sulaiman ngatakan apa Mas Ian? Oh cukup Pak, nanti insya Allah ya. Insya Allah besok akan kita lanjutkan kembali bagaimana persiapan Nabi Sulaiman untuk ngadepi Balqis ini. Ya.